Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kesehatan, memberikan kita semuanya waktu luang, memberikan kita semuanya hati yang mau hadir di majelis-majelis yang mengingat Allah. Karena di setiap majelis tersebut kita akan mendapatkan banyak rahmat dan barokah dari Allah. Akan dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Jadi hadir saja itu barokahnya sudah besar sekali dan disayangi oleh Allah. Itu perlu kita syukuri supaya besok-besok kita masih diberi lagi kemauan untuk hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita semua, termasuk di dalam ngurusi masjid. Nah, Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya diminta menggantikan Bapak gitu ya dalam acara yang membahas tentang masjid. Jadi ada sebuah buku yang Bapak tulis tentang manifesto Masjid Nabi, rumah Allah yang memihak rakyat. Ini di sini isinya banyak tentang pemikiran, tentang pemikiran yang menjadi latar belakang kenapa kemudian beliau memilih untuk banyak menginvestasikan waktu dan perjuangan untuk memakmurkan masjid. Kenapa kok masjid? Jadi beliau mengatakan sekarang itu kita melakukan revolusi itu harus revolusi kemasjidan. Kita harus kembali ke masjid. Karena di zaman sekarang ini kita mau dari mana lagi kalau bukan dari masjid. Yang namanya partai politik ya misalnya itu ya kita susah sekali mau percaya begitu karena akhirnya banyak permainan begitu, banyak yang kemudian mencari keuntungan untuk diri sendiri begitu. Nah, yang di situ orang-orang masih berkumpul dengan niat yang ikhlas, hati yang menyayangi masyarakat ya itu ya di masjid. Nah, maka kita harus menjadikan masjid itu tempat kembali dan tempat memulai perjuangan kita dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menceritakan kondisi dari Masjid Jogokarian ya, cerita tentang Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian menika ada di kota Yogyakarta di bagian selatan. Ini tidak dari dulu masjid yang terkenal ya Bapak Ibu. Dari kalau sekarang itu orang pada tahu tentang Masjid Jogokarian, tetapi sebetulnya di zaman bapak saya kecil dulu itu kondisinya belum ada masjid ya. Masjid itu berdiri tahun 66. Saat derengipun itu derengeten masjid adanya langgar kecil musola. Musolanya itu ada di pinggir kampung, ukuran 3 kali 4 meter. Itu Ramadan saja tidak pernah penuh. Karena di kampung Jogokarian itu, Jogokarian itu nama kampung. Di sana itu dulu yang sholat hanya 7 keluarga dari banyak masyarakat di situ. Nah, kondisinya dulu Jogokarian itu kampung abdi dalem, abdi dalem prajurit. Dulu ada
yang namanya prajurit keraton itu Bergodo Jogokaryo. Bergodo Jogokaryo menika ketika zaman Sri Sultan Hamengkubuwono keempat, kota Jogja yang di dalam benteng itu penuh penduduknya, terus yang prajurit dipindahkan keluar. Makanya kita mengenal kampung-kampung yang namanya prajurit keraton. Di luar benteng itu ada Pasar Prawiro Taman, itu kan di kampung Prawiro Taman itu ya itu daerahnya prajurit Prawirotomo dulu. Nah termasuk Jogokaryan itu daerahnya prajurit Jogokaryo. Petang-puluhan daerahnya prajurit Petang-puluh. Jadi pun nama-nama kampung itu sesuai dengan penduduknya dulu di Jogja itu. Makanya banyak nama kampung itu kan nama orang di situ tuh siapa? Kayak Sayidan itu ya dulu kampung Sayid gitu, orang-orang Arab. Kemudian kampung Suronoto, Suronotan itu abdi dalem Suronoto itu penasehat raja dari kalangan ulama ya. Nah, terus pripun? Karena asal usulnya itu prajurit yang seperti itu, mereka ini Bapak Ibu dapat gaji yang besar dari keraton, terus masih dikasih sawah. Jadi bukan yang bekerja keras gitu, tapi dan uangnya banyak. Nah, tapi di masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu dikurangi jumlah prajurit yang dulunya prajurit untuk militer menjadi prajurit untuk upacara saja. Dari 750 dikurangi hanya menjadi 75. Nah, tiba-tiba banyak orang yang dulu punya gaji tiba-tiba nggak punya gaji ya. Padahal karena kondisi latar belakangnya itu nggak dekat dengan agama ya. Kampung Jogokaryan itu dulu nggak dekat dengan agama karena abdi dalam prajurit ya, bukan abdi dalam yang ulama begitu. Nah, beda kondisinya dengan Karangkajen. Nah, Karangkajen itu jejernya Jogokaryan itu abdi dalam konco kaji gitu. Itu kayak Kemenak, pegawai Kemenak kalau sekarang itu jadinya di sana keislamannya bagus basicnya. Kalau di Jogokaryan tuh keislamannya nggak kuat. Maka dan uangnya dulu awalnya punya uang banyak, makanya banyak kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu di situ ya. Molimo itulah ya, itu banyak sebenarnya dulu. Nah, ketika nopo niku banyak yang sudah tidak digaji lagi, terus dikasih sawah, tapi mungkin kalau nggak biasa ngelola sawah ya pasti nggak susah ya. Itu akhirnya banyak yang ekonominya merosot. Ekonomi merosot, ada yang kemudian dijual tanahnya terus pindah, atau yang kemudian anak turunnya ini menjadi buruh ya, kerjanya menjadi buruh. Nah, ketika kondisi seperti itu karena basic keislamannya nggak kuat, kemudian latar belakangnya buruh, secara ekonomi kurang bagus waktu itu, di Jogokaryan kemudian menjadi basis PKI ya, Partai Komunis Indonesia, karena Partai Komunis Indonesia punya semangat yang sifatnya sama rasa gitu, jadi gampang menarik simpati orang-orang buruh ini. Nah, seperti itu kondisi Jogokaryan pada waktu itu. Bahkan bapak itu cerita dulu dek cilik itu pernah mangkat neng masjid itu, setelah ada masjid itu ya masih ada permusuhan. Misalnya pun nopo wis tahu diuculi guguk gitu, ada warga yang punya anjing itu dilepasi gitu misalnya. Pernah waktu tarwehan terus diuncali mercon gitu ya. Jadi ada suasana seperti itu awalnya. Nah, tapi dengan adanya masjid ya, dan dengan dakwah yang terus dilakukan dengan pendekatan yang halus, yang lembut begitu, sehingga pelan-pelan masyarakat ini bisa menerima masjid, bisa menerima Islam ya. Nah, awalnya dulu sebelum ada masjid, yang berjalan dulu dakwah di sana adalah pengajian anak-anak. Dulu ada pengajian anak-anak Jogokaryan.
Awalnya dulu ada beberapa mahasiswa yang ngajar ngaji anak-anak. Kemudian di tahun 65 ketika terjadi Gestapo ya, atau G30 SPKI, setelah itu kan terjadi geger ya, rame ya. Kemudian banyak demonstrasi menuntut pembubaran PKI gitu ya, sampai kemudian ada surat perintah 11 Maret Pak Harto kemudian memulihkan keamanan di Indonesia itu dengan salah satunya menangkap tokoh-tokoh PKI. Nah itu di Jawa Karian banyak tokoh-tokoh yang kemudian ditangkap oleh tentara angkatan darat. Nah dalam kondisi seperti itu kemudian ini kesempatan yang tepat untuk bangun masjid ya, di tahun 66 itu kemudian dibangunlah masjid dari 7 keluarga yang sudah sholat tadi dibantu oleh orang-orang dari Karangkajen bangun masjid. Nah anak-anak yang tadi diajar ngaji ini kemudian diajak untuk ikut ngurusi masjid ya, diajak untuk cerita nih Bapak Rian niku neng masjid nopo mompo banyu terus nanti dimasukkan ke tempat wudhu ya. Kemudian ngurupke lampu petromak ya hal-hal sederhana seperti itu dilibatkan. Nah, kemudian mereka itu senang tidur di masjid. Nah ternyata dari kegiatan yang sederhana itu kemudian tambah besar, remaja juga masih di masjid, itu bisa mengawali bagaimana Masjid Jawa Karian itu kemudian terus bertumbuh. Karena generasi bapak dulu dari yang awalnya diajar ngaji, kemudian senang ke masjid, ketika remaja dan menuju dewasa itu masih ada rasa cinta terhadap masjid di dalam hatinya, sehingga nanti ketika berkembang itu ketemu dengan berbagai orang di tempat, di berbagai organisasi, itu sih kepikiran dan pemikiran yang masuk itu adalah pemikiran bagaimana bisa kemudian menghidupkan masjid lagi. Nah, kemudian beliau waktu itu ketemu banyak tokoh ya. Di Jakarta dulu ada dibentuk namanya BKPMI, Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Nah niku bapak kula waktu itu masih SMA tapi ketemu orang-orang yang sudah kuliah begitu ya, yang bergerak di Jakarta waktu itu ya, kenal angkatannya Pak Jimli Asidiki, Pak Yusril, itu dulu orang-orang masjid ya. Nah sama-sama nginep di masjid, akhirnya mendapatkan banyak sentuhan pemikiran itu. Dulu ada namanya Bang Imat di ITB, Masjid Salman ITB, itu beliau menggulirkan semangat back to masjid. Nah, tuh. Jadi banyak kemudian belajar di luar, tapi karena kecil ini pun enten kerentek senengi karo masjid, ya. Itu semua ilmu yang didapatkan dari luar ya dibawa pulang untuk kemudian memakmurkan masjid di kampung sendiri. Nah hikmahnya kita melihat yang namanya dakwah itu yang paling bisa diterima adalah ketika yang berdakwah adalah dari kalangannya sendiri ya. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu adalah supaya Allah mengutus dari kalangan mereka sendiri seorang Rasul gitu. Ya, Rasul itu kalau Allah mengutus Rasul itu ya dari kalangannya sendiri ya. Karena itu yang lebih paham dengan kondisi masyarakat yang ada. Maka kita di Jawa Karian itu punya pikiran itu bukan kok kepengen jadi masjid gede banget terus nanti paling rame se-Indonesia gitu ya, bukan yang seperti itu. Tapi kita pengen menularkan semangat untuk nguripke masjid itu nanti di masing-masing kampung itu ya ada masjid sing ngopeni kampungnya masing-masing. Nah, karena kita meyakini masjid niku
bukan sekedar tempat sholat. Nah, ini yang kadang-kadang masih dipelihara nopo cara memandang masjid yang zaman kolonial, ya, zaman Belanda. Dadosipun zaman dulu orang Belanda itu menjajah Indonesia, itu yang menjadi semangat perlawanan terhadap penjajahan itu yang kuat adalah semangat agama, semangat berjihad. Termasuk zaman dulu tahun 1825 niku wonten perang nopo? Perang Jawa, nggih. Teng mriki niku semangatnya Pangeran Diponegoro melawan Belanda itu ya semangat jihad, ya, semangat untuk bisa meninggikan kalimat Allah di muka bumi yang itu tidak mungkin terjadi kalau masih dijajah oleh orang-orang Belanda ini. Nah, maka orang Belanda itu sejak kejadian itu berusaha supaya wong Islam ki adoh saka masjid, adoh saka ulama. Makanya masjid itu terus ditaruh di pinggir-pinggir, gitu, didelehke ning jejer kuburan, ya. Jadi orang itu mikirnya, oh ning masjid itu ya nek wis arep mati gitu ya. Ning masjid ki yo nek wis tuwa gitu. Ning masjid ki ming dienggo salat, engko nek wis rampung salat dikunci meneh gitu. Padahal ya zaman keraton saja kita kalau memperhatikan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini, jenengan datang ke pusat kotanya itu pasti di situ ada keratonnya, ya, pusat pemerintahan, ada alun-alun. Alun-alun itu tempat bertemunya raja dengan rakyat. Kemudian mesti ning kono enten masjid. Karena masjid itu menjadi pusat. Nah, nanti terus enten pasar, tapi pasarnya biasanya rada adoh, harus jalan dulu. Nah, itu supaya apa? Supaya rajane luwih kerep ning masjid mangane ning pasar gitu. Rajane luwih napa? Kerep ngrungokke nasihat ulama daripada permintaan para pemilik modal. Nah, ini yang kita rasakan sekarang di Indonesia. Opo-opo ki kebijakan yang ada menguntungkan siapa? Nah, sing diuntungkan ya orang-orang yang punya modal, yang sugih-sugih itu, Pak, ya. Makanya aturan-aturan dibuat pajak misalnya sik diundake pajak yang sik kena ki wong cilik begitu. Nek wong sugih banget malah ora kena pajak gitu. Pajaknya malah ora gede begitu ya. Terus petani pupuknya angel banget, harganya tidak dilindungi. Engko sing impor masuk dengan sangat mudah. Kemarin ada kejadian susu itu ya dibuang itu ya Pak ya, karena memang susah sekali menyerapnya gitu. Nah, itu kenapa? Karena pemimpinnya mendengarkan pemilik modal daripada mendengarkan rakyat, ya, daripada mendengarkan nasihat ulama. Nah, itu kita lihat zaman dulu saja sudah paham ya bahwa masjid itu bukan hanya tempat sholat, tetapi di situ ya pusat peradabannya umat Islam itu ya di masjid. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan lagi, selain menganggap masjid hanya tempat sholat, terus masyarakat itu ngertine masjid ki ngurusi bangunan, ngurusi masjid. Ya. Jadinya pengennya nek ngumpulkan uang itu ya mesti tinggal bangun, mesti dia bangun. Padahal bangunan itu tidak otomatis membuat orang menjadi lebih baik. Ya. Apa kalau masjidnya megah itu terus wongnya sak kampung juga dadi soleh kabeh kan ora. Ya, tidak otomatis seperti itu. Ya. Nah, cuman masalahnya orang Indonesia senang sekali bangun masjid dibuat yang megah, tetapi nek diundang mlebu kurang semangat. Nek ngendikane rencang kula niku sakniki wong bangun masjid niku kaya wong gali kuburan. Nek tukang gali kuburan niku rak semangat to gali, tapi nek dikon mlebet rak mboten gelem. Lah niku semangat nek bangun masjid niku kon mlebu masjid kok angel banget ya. Itu yang perlu kita pikirkan ulang ya. Jangan-jangan kita itu masih memandang masjid seperti karepnya orang Belanda.
wong ning masjid ki nggo salat wae, ning masjid itu kok nek wis tuwa wae gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, bagaimana kita harusnya hubungan kita dengan masjid ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau membangun peradaban di Madinah itu ya yang dibangun masjid, tapi bukan dibangun yang megah. Rasulullah itu mboten terus gawe istana gitu, masjid kok digawe apik banget itu. Masjid zaman Nabi niku nggih dereng kados sakniki. Belum ada AC-nya gitu. Belum ada menaranya. Dulu zaman Nabi itu ya masih hanya dikelilingi tembok begitu ya, kemudian lantainya saja masih tanah, kemudian atapnya saja pelepah kurma saja cuma di pinggir-pinggir begitu ya. Tapi Rasulullah SAW ya setiap hari di situ membina masyarakat, setiap hari di situ nggih ngancani, nggih ngajari sholat, ngajari urip, memberikan hadis-hadis beliau. Dan hadis beliau itu kalau kita pelajari, beliau itu saged memberikan solusi untuk berbagai jenis masalah yang dialami sahabat yang bermacam-macam. Enten hadis Nabi itu ada orang datang mengeluhkan nganggur, ya, bingung ekonominya susah gitu. Sama Nabi, lakuin duwe opo gitu. Saya punya ini gitu. Kemudian kata Nabi itu dijual, terus kamu beli opo kampak gitu. Kemudian bikin kayu bakar, nanti kayu bakarnya dijual. Nah itu hadisnya itu sederhana ya, tapi di situ tuh kan berarti Nabi ini yang masjid memberdayakan ekonomi masyarakat gitu. Mungkin nek sakniki bentuknya mboten kon gawe kayu bakar ya, mungkin bentuknya dimodali mungkin napa buka warung misalnya atau yang lainnya. Ya itu seperti yang dilakukan di Jogokarian juga, kita membantu memberikan modal usaha beberapa UMKM binaan masjid itu. Ada yang bikin bakpia gitu. Ya dibantu masjid beli ovennya, nanti masak bakpia. Nanti kalau Sabtu Ahad itu di masjid banyak tamu dari luar kota, itu beliau jualan bakpia di depan masjid ya. Itu menyelesaikan ekonomi masyarakat dari masjid ya. Contohnya seperti itu ya. Nabi itu ya banyak sekali masalah masyarakat yang diselesaikan oleh beliau dalam bentuk yang berbeda-beda. Tidak hanya ngajari sholat ya. Sholat itu penting sekali ya, menjadi nyawa kita di dalam hidup, tetapi banyak masalah lain yang juga diselesaikan oleh beliau di masjid. Maka yang perlu kita ingat-ingat Bapak Ibu semuanya, kita itu mengurus masjid, memakmurkan masjid itu mengikuti Rasulullah SAW ya. Jangan mengikuti karepe penjajah Belanda zaman dulu yang sekarang sudah nggak di sini, tapi ternyata masih tersisa sisa-sisa propagandanya. Nah, kemudian bagaimana kalau sholatnya ya? Kami di Jogokarian itu selalu diingatkan, nek misal Jogokarian saat niki akadah tamu nih begitu ya, kemudian infaknya juga banyak, misalnya bisa bikin program yang bermanfaat. Itu semua adalah keberkahan yang Allah berikan karena masyarakatnya mendirikan sholat berjamaah ya. Niku terus dielengke kalian nggih bapak gitu biasanya. Iki barokah sholat berjamaah. Karena kita mengingat kisahnya Nabi Ibrahim dulu diperintahkan oleh Allah meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah namanya Bakkah. Lembah itu biwadin ghairi dzar'in ya, suatu lembah yang tidak ada tanaman. Niku enten panggon kok ora ana tanduran iso urip gitu ya. Gambaran iki ngoten. Dikon ninggalke anak bojo seperti itu. Nah, tapi kemudian istri beliau waktu ditinggalkan tuh ya bertanya, kamu mau meninggalkan kami di sini begitu. Tapi karena ingat Nabi Ibrahim itu nabi, diubah pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah.
Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, singkat cerita kan kemudian kisahnya keluar air Zam-Zam itu ya. Dan kisahnya lari dari Safa ke Marwah. Nah, tapi ada doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya di situ, yaitu doanya adalah agar menjadikan dirinya dan anak keturunannya itu orang-orang yang mendirikan sholat, kemudian agar hati orang-orang itu cenderung kepada daerah situ, dan agar masyarakat di lembah itu mendapatkan rizki dari berbagai buah-buahan. Nah, itu kan doanya Nabi Ibrahim di situ ya. Nah, kalau kita lihat doanya, ya berarti sholatnya itu yang menjadi kemudian membukakan keberkahan yang setelahnya. Yang sekarang sudah kita lihat bagaimana orang dari seluruh penjuru dunia itu hatinya kepingin ke Mekah ya. Padahal itu dulu tempat gurun tandus ya, ada orang gitu ya. Tapi ketika penduduknya itu mendirikan sholat ya, diberkahi oleh Allah, kemudian orang dari seluruh penjuru dunia pengen ke situ, dan penduduknya diberikan rizki dari buah-buahan ya. Kalau dibayangkan doanya Nabi Ibrahim itu kan menarik ya. Kondisinya itu gurun tandus, tanduran aja nggak bisa hidup, tapi doanya ini penduduknya, ya Allah mau dikasih rizki buah-buahan. Itu kan orang metu buah ya Pak, di situ tuh tanduran nggak hidup gitu ya. Tapi karena Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah itu yang maha memberi rizki, beliau berdoa seperti itu dengan percaya diri gitu ya. Nah, seperti itu pula keyakinan kita dalam mengelola masjid. Kalau sekarang kita merasa masjidnya kecil, infaknya sedikit, itu ya nggak masalah. Kita yakin sama Allah bahwa kalau kita bersungguh-sungguh ngurusi masjid, nanti ya Allah yang akan membukakan jalan ya. Allah yang akan memudahkan bagaimana masjid itu nanti jadi makmur, bagaimana Allah menggerakkan orang untuk mau bersedekah dan memakmurkan masjid kita ya. Di Jogokarian juga yang terjadi seperti itu. Awalnya dulu ketika mulai dikelola itu infak Jumat itu setahun 8.600.000 dulu tahun 2001. Padahal pengeluaran masjid setahun tuh 43.200.000. Nah, itu berarti kan infaknya itu minus ya dari kebutuhan yang sesungguhnya. Dulu kondisinya seperti itu. Tapi karena terus semangat ya, bergerak, semangat melayani, sehingga kemudian Allah bukakan jalan. Ini kalau ada orang infak di masjid kita itu kan bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah menggerakkan hati mereka berinfak di masjid kita ya. Insya Allah, bismillah, kita kembali ke masjid ya, kita makmurkan lagi dengan potensi yang kita miliki. Karena para sahabat Nabi ini kok sifatnya macam-macam Bapak Ibu, keahliannya juga beda-beda, tapi semuanya bisa diberikan tugas, diberikan peran yang terbaik sesuai yang potensi yang mereka miliki. Enten sing pinter perang gitu ya, ada yang bisa jadi panglima seperti Khalid bin Walid gitu. Tapi ada juga yang pinternya itu menulis syair seperti Hasan bin Sabit ya, para sahabat ini kok keahliannya benten-benten. Nah, kita sama-sama di masjid itu dengan potensi kita masing-masing bersama-sama memperlukan masjid. Enten sik pintere masak nggih, masak di masjid nggih. Ada yang pinternya ngaji ya ngaji begitu. Tapi kalau nggak bisa ngaji ya nggak apa-apa. Pintere kuwi ngobrol, kenal ngendi-ngendi gitu, kenal bapak-bapak RT sana, RT sini juga kenal. Ya itu berarti bisa berdakwah, ngajak datang masjid ya, seperti itu. Semua orang punya potensinya masing-masing, dan Rasulullah SAW memberikan contoh sahabat itu semuanya diberikan peran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lengkapnya bisa dibaca di buku atau bisa dicari di internet. Insya Allah sudah banyak juga bahan-bahan video-video tentang masjid ya, Masjid Jogokarian. Semoga bermanfaat dan bisa memakmurkan masjid kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.